Di puncak gunung yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah padepokan Tao sederhana yang tampak tua dan hampir terlupakan oleh zaman. Bangunannya tidak megah, dindingnya kusam, dan atapnya telah banyak dimakan usia. Namun di tempat sunyi itulah, takdir beberapa orang saling berkelindan, mengubah hidup mereka selamanya. Suatu hari, seorang wanita kaya raya datang dengan wajah penuh kelelahan dan amarah terpendam. Di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki dengan sorot mata memberontak. Lu Xiao, putra tunggal keluarga Lu yang terkenal kaya dan berpengaruh. Sejak kecil, Lu Xiao tumbuh dalam kemewahan, tetapi tanpa arah. Ia malas belajar, gemar membuat masalah, dan tak pernah benar-benar mendengarkan siapapun. Sang ibu yang kehabisan cara akhirnya memilih jalan terakhir, menitipkan putranya kepada Padepokan Tao selama 2 bulan, berharap kehidupan keras di gunung bisa menempa wataknya. Dengan imbalan donasi besar, sang Taois tua, Guru Cuksin, menerima Lu Xiao sebagai murid titipan. Bagi sang guru, ini bukan hanya soal uang, tetapi juga kesempatan untuk menguji apakah bocah kaya yang manja ini masih bisa diselamatkan. Namun, sejak pertama menginjakan kaki di gunung, Lu Xiao sudah menunjukkan penolakannya. Ia berteriak, mengumpat, dan bersumpah akan turun gunung secepat mungkin. Di padepokan itu, Lu Xiao bertemu dengan Su Ye, seorang gadis muda yang berpenampilan dingin dan pendiam. Ia adalah murid perempuan Guru Cuksin, sekaligus kakak seperguruan Lu Xiao. Sejak kecil, Su Ye dibesarkan di gunung dan belajar pengobatan tradisional serta teknik akupuntur langsung dari sang guru. Meski usianya muda, kemampuannya sudah jauh melampaui murid biasa. Pertemuan pertama mereka dipenuhi pertengkaran. Lu Xiao menganggap Su Ye hanya gadis desa biasa, sementara Su Ye melihat Lu Xiao sebagai bocah manja yang tak tahu sopan santun. Setiap hari, Lu Xiao dipaksa mempelajari dasar-dasar pengobatan, mengenal titik-titik akupuntur, dan menyalin kitab medis ratusan kali. Ia sering dihukum oleh Su Ye dengan wajah datar namun tegas. Lambat laun, di balik keluhan dan amarahnya, Lu Xiao mulai berubah, meski ia sendiri belum menyadarinya. Suatu hari, seorang kakek tua mendaki gunung dengan putus asa. Cucunya sekarat karena penyakit akut, dan semua dokter di kota sudah menyerah. Guru Cuksin awalnya menolak, karena penyakit itu terlalu berbahaya. Namun Su Ye dengan hati yang penuh kasih sayang, memohon izin untuk mencoba. Dengan teknik akupuntur beresiko tinggi, ia berhasil menyelamatkan nyawa sang anak. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh Lu Xiao. Untuk pertama kalinya, Lu Xiao melihat sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, ketulusan, keberanian, dan tanggung jawab atas nyawa manusia. Pandangannya terhadap Su Ye mulai berubah. Ia tak lagi melihatnya sebagai gadis galak, melainkan seseorang yang luar biasa. Waktu berlalu dan 2 bulan hampir berakhir. Lu Xiao dipanggil pulang oleh keluarganya. Sebelum turun gunung, ia mengajak Su Ye ikut ke kota, menjanjikan kehidupan nyaman dan masa depan cerah. Namun Su Ye menolak. Ia memiliki tujuan sendiri, mencari orang tua kandungnya yang telah lama terpisah darinya. Takdir kembali mempertemukan mereka di kota, ketika Su Ye akhirnya turun gunung dan ikut menumpang kendaraan keluarga Lu. Di saat yang sama, tragedi besar menimpa keluarga Lu. Nenek Lu Xiao, satu-satunya anggota keluarga yang paling dekat dengannya, berada di ambang kematian. Dokter terbaik dari seluruh negeri tak mampu menyelamatkannya. Lu Xiao yang putus asa teringat pada Su Ye. Ia memohon, menangis, bahkan berlutut agar Su Ye mau menolong neneknya. Namun Su Ye terikat sumpah kepada gurunya untuk tidak menggunakan ilmu medis setelah turun gunung. Konflik batin pun terjadi, antara ketaatan kepada guru dan suara nurani. Melihat penderitaan Lu Xiao dan keluarganya, Su Ye akhirnya mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia melanggar larangan sang guru dan menggunakan teknik tertinggi yang pernah ia pelajari, 9 jarum pemutar takdir. Dengan ketenangan luar biasa, ia menusukkan jarum satu persatu, mempertaruhkan segalanya. Keajaiban pun terjadi. Nenek Lu Xiao perlahan sadar dari ambang kematian. Seluruh ruangan dipenuhi tangis haru. Para dokter senior yang menyaksikan kejadian itu terperangah, bahkan berlutut, mengakui kehebatan Su Ye. Namun bagi Su Ye, kebahagiaan itu bercampur rasa bersalah.
Ia tahu setelah ini ia harus kembali menghadap gurunya dan menerima konsekuensi apapun. Lu Xiao berjanji akan menemaninya apapun yang terjadi. Di akhir cerita, keluarga Lu bersumpah membantu Suye menemukan orang tua kandungnya. Sementara Lu Xiao, bocah manja yang dulu memberontak, kini tumbuh menjadi pemuda yang menghargai kehidupan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Di puncak gunung yang sunyi itu, seorang guru tua menatap langit senja. Ia tahu muridnya telah melanggar aturan, tetapi juga tahu muridnya telah memahami arti sejati dari ilmu dan kemanusiaan. Dan di sanalah kisah mereka baru saja bermula menuju takdir yang lebih besar dari siapapun.